Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat semua hari ini Sehat, Bu. udah siap buat belajar belum? Sudah, Bu. Kalau udah siap buat belajar berarti udah makan, udah mandi, udah sarapan. Sarapan sama makan sama ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ibu pimpin doanya. Kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Baik, Bu. Ayu Rahma hadir. Hadir, Bu. Firosi hadir. Hadir, Bu. Feni hadir. Hadiroh. Iki Widiasari Hadiroh, hadir. Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, ibu ada materinya, ibu akan bagi ke kalian. Kalau misalkan kurang, boleh lihat temennya ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tradisi Islam Melayu. Ya, betul. Tradisi Islam Melayu. Tapi sebelum kita masuk ke tradisi Islam Melayu, ibu mau tanya dulu nih. Kita kemarin belajar tentang apa? Tradisi Islam Sunda, Bu. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita belajar tradisi Islam Sunda. Lalu yang hari ini kita belajar tradisi Islam Melayu atau Islam yang ada di Melayu ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai tradisi Islam Melayu, yaitu ada beberapa pengertian atau beberapa materi mengenai tradisi Islam Melayu. Yang kemarin kita belajar mengenai tradisi Islam Sunda. Udah sangat diketahui ya bahwasannya di Indonesia ini sangat beragam budaya. Salah satunya ada tradisi Islam Melayu, Islam di Jawa, Islam di Sunda. Nah, sekarang yang pertama ibu ada gambar yang udah ibu tempel. Ada 5. Yang pertama ada tradisi Islam Melayu, mandi bali mau kusai, jalur pacu kuatan siningit, tahlil jamak kenduri ruah. Lalu yang terakhir ada tradisi berjanji. Nah, yang ibu bagikan tadi sudah ada gambar-gambarnya ya. Sudah. Nah, yang pertama ada petang megang. Jadi di sini ada 5 versi ya, bukan 5 versi, tapi ada 5 macam tradisi Islam Melayu. Yang pertama petang megang. Ada yang tahu petang megang itu apa? Belum, Bu. Nah, sesuai artinya ya, petang megang. Jadi di sini petang itu ya artinya sore hari. Lalu megang itu artinya memegang sesuatu atau dapat dimaknai sebagai memulai sesuatu. Nah, hal ini sesuai dengan waktu diadakan tradisi ini yaitu sebelum Ramadan. Jadi makna di sini adalah petang itu sore, lalu megang itu memegang sesuatu. Nah, jadi tradisi petang megang ini dilaksanakan di Sungai Siak seperti gambar. Nih, ada rame-rame orang yang berada di Sungai Siak. Ini orang-orang yang sedang melaksanakan tradisi petang megang. Udah ada gambarnya di situ kan? Yang di air itu ya, Bu ya? Ya, jadi di sini ada beberapa orang yang sedang melaksanakan tradisi petang megang. Nah, ini dilaksanakannya H-1 sebelum Ramadan. Ya, Bu. Nah, tradisi ini biasanya diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama di Riau atau di Pekanbaru ya. Nah, ziarah dilakukan setelah sholat zuhur. Jadi tradisi ini dimulai dengan ziarah kubur, diakhiri dengan berkumpul di Sungai Siak melaksanakan tradisi ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, lalu yang selanjutnya ada mandi bali mau kusai. Nah, kunci dari mandi bali mau kusai ini adalah jeruk nipis atau lemon ya. Iya, jeruk limau atau jeruk nipis. Maknanya itu kata kuncinya. Jadi Bali Mau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Jadi tradisi
tradisi Melayu yang Petang Megang dengan Bali Wakasa ini saling keterkaitan. Kenapa? Jadi setelah di acara Petang Megang ini, jadi masuk Bali Wakasa ya, maksudnya adalah ketika mereka melaksanakan ini, mereka menggunakan lumau untuk mandi di sini. Jadi itu ya. Iya, jadi awalnya ini dan jadi dua kegiatan rangkaian dua kegiatan ini itu tuh satu kegiatan atau satu waktu begitu ya. Baik, Bu. Lalu yang ketiga ada jalur pacu Kuantan Singingi. Nah, di Kabupaten Kuantan Singingi Riau, Kuantan Singingi ini nama kabupaten ya. Masyarakatnya memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung. Seperti di gambar kalian juga sudah ada ya. Nah, jadi tradisi ini pun dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Biasanya ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Seluruh masyarakat akan tumpah jadi satu menyambut acara tersebut. Nah, tradisi yang hanya digelar 1 tahun sekali ini akan ditutup dengan bermukasai atau bersuci menjelang matahari sebelum terbenam hingga malam. Nah, bukan hanya dua ini, tapi ketiga ini dan ini itu saling keterkaitan atau dilaksanakan dalam satu waktu. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwasannya Petang Megang ini itu dilaksanakan setelah zuhur. Nah, lalu ada acara ini dan diakhiri dengan ini. Begitu ya. Baik, Bu. Ini adalah beragam budaya Islam Melayu. Tapi itu di Indonesia, bukan? Iya, di Indonesia. Tepatnya ada di Kepulauan Riau, bukan di Kepulauan Riau tapi di Riau, di Pekanbaru ya. Ini di Pekanbaru. Di Sungai Siak. Nah, selanjutnya ada tahlil jamak kenduri ruah di Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya ada tradisi berjanji. Tapi Ibu akan bagi kalian ke dua kelompok untuk membahas ini. Oke? Baik, Bu. Nanti bisa Ibu kasih medianya itu buku. Nanti Ibu akan kirimkan lewat dokumen ya. Ada di WA kalian di grup WhatsApp. Nanti silakan dibuka. Atau kalian boleh mencarinya lewat internet, nggak apa-apa. Baik, Bu. Nah, oke, sekelompok 1 Ayu Rahma dan Firosi ya. Kiros lagi. Iya. Firosi dan Ayu Rahma ini ya mencari mengenai tradisi berjanji. Lalu Feni sama Kiki tahlil jama atau kenduri. Yang kalian cari apa sih itu tahlil jama kenduri? Apa sih itu berjanji? Maksudnya? Ya, Bu. Pengertiannya gitu ya, Bu. Iya. Yuk, dimulai ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mencari. Jangan sampai. Itu beda ya, beda. Kalau ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa ya. Baik, Bu. Bu, mau tanya, yang jalur pacu ini tadi itu untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, Bu? Oke, jalur pacu itu biasanya dilaksanakan untuk orang dewasa ya, remaja juga nggak apa-apa. Jadi jalur pacu ini bukan anak-anak, misal anak di bawah 15 tahun gitu, tidak boleh. kayak anak-anak. Mana? Itu yang Bukan, ini orang dewasa, anak kecil, anak-anak kecil yang di atas, maksudnya bukan anak-anak yang balita banget gitu. Oh, yang 15 tahun. Orang dewasa juga bisa mengairkannya. Itu dalam nggak ya, Bu, airnya? Dalam, kalau pergi ke sana pasti tenggelam. Kalau nyebut berarti mereka sudah bisa berenang semua, Bu, ya? Insya Allah bisa. Ya kan itu ada itu mandi Iya, Bali kan ada mau. Bali mau kasai. Jadi mereka itu satu rangkaian kegiatan. Ibu. Enggak, Bu. Paham ya? Oke, paham ya? Boleh bisa dicari mengenai tadi ya, kegiatan tahlil jamak sama tradisi berjanji.
Bu, mau bertanya Bu. Iya Penny, silakan. Bu, akulturasi Islam dan budaya Melayu itu seperti apa Bu? Oke, jadi dahulu itu Islam, maksudnya budaya Melayu itu tepatnya di Pulau di Riau sendiri itu ada yang tahu nggak? Zaman dahulu masyarakat Indonesia itu menganut Hinduisme dan Buddhisme, sangat kental kan dengan itu. Nah, ini ibu akan membacakan mengenai akulturasi Islam dan budaya Melayu. Ini dari jurnal ya. Ibu akan membacakan studi tentang itu siklus kehidupan orang Melayu, tepatnya di Pelalawaan di Provinsi Riau. Nih, ini disumber dari Hidayat. Kebudayaan tradisional Melayu Pelalawan adalah kebudayaan yang berasaskan pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Karena dahulu itu emang nenek moyang kita itu menganut seperti itu ya, sebelum Islam masuk atau sebelum datangnya Islam. Baik Bu. Nah, pada pemikiran berasaskan pada kepercayaan dan dinamisme dan pada pemikiran mendalam generasi terdahulu dalam wujud adat dan tradisi. Jadi kehidupan mereka zaman dahulu itu berlandaskan dengan tradisi dan adat, bukan mengenai agama. Makanya kepercayaan dahulu itu animisme dan dinamisme. Lalu setelah itu datanglah Hindu, Buddha. Lalu nih, kebudayaan itulah yang menjadi pedoman, pemberi arah atau orientasi dan pengendali dari perilaku dan semua tindakan orang Melayu. Lalu berdasarkan catatan perilaku sejarah abad ke-7 sampai ke-8 Masehi atau abad pertama Hijriah, kebudayaan tradisional Melayu Pelalawan telah bersentuhan dengan Islam yang dibawa oleh para pedagang muslim dari Timur Tengah. Nah, jadi pada abad ke-7 dan ke-8 Islam mulai masuk atau mulai mengakulturasi budaya di situ. Lalu yang dibawa oleh siapa tadi? Pedagang muslim dari Timur Tengah ya. Iya, Tapi Bu. lalu berakulturasi oleh para pedagang muslim dari Timur Tengah. Tetapi belum berakulturasi secara intensif karena berhadapan dengan Hinduisme dan Buddhisme yang masih kuat. Jadi masyarakat yang dulu masih, setelah dinamisme dan animisme lalu muncul Hindu dan Buddha, lalu Islam masuk ke Indonesia. Baik Bu. Nah, kenapa sih kok ada tradisi Islam Melayu? Karena waktu Islam masuk, Islam itu agama yang sangat mudah diterima. Kenapa? Selama tradisi kan ibu bilang bahwasannya pada zaman dahulu masyarakat itu sangat memegang teguh yang namanya tradisi dan adat. Nah, Islam masuk tidak hanya bukan masuk terus ini tidak benar, tapi mengakulturasinya. Selama adat itu tidak menyimpang dengan ajaran Islam sesuai syarat, tidak menyinggung, maka kebudayaan itu masih dipakai. Salah satunya ini. Yang kelima, budaya ini itu masih sesuai dengan syarat, begitu ya? Ya, Jadi Bu. bisa dipahami. Paham Bu. Oke, sekarang ibu tagih tugas yang ibu kasih tadi. Ada yang bisa menjawabnya? Saya dulu Bu. Oke, Saya Firos. Bu. Firas dulu. Oke, Firos dulu. Silakan Firosi. Tradisi berjanji. Iya, berjanji. Tradisi berjanji adalah suatu doa-doa atau pujian-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang biasanya dilantunkan dengan irama ataupun nada Bu. Tradisi budaya Islam ini bisa dikategorikan sebagai kelompok seni pertunjukan yang terdiri dari vokal, musik, dan tanpa tari ataupun gerakan badan. Oke, benar banget ya. Jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi benar kata Firosi tadi bahwasanya tradisi berjanji merupakan tradisi Melayu yang berlangsung hingga kini. Di daerah kalian masih ada nggak yang masih menggunakan tradisi berjanji? Masih, Bu. Masih kan? Masih Masih kan? kalau maulid Nabi Bu. Nah iya, jadi Iya pakai rebana. iya, jadi Ya, berjanji Bu. itu diiringi dengan rebana. Selain itu berjanji masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad. Karena di berjanji itu kan sejarahnya Nabi. Jadi kita bisa menteladani kisah Nabi dari kegiatan berjanji itu. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, cukup ya. Coba Bu. Oke, yang selanjutnya ada tahlil jamak. Aku Bu. Oke, silakan Penny. Tahlil jama itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim.
Selain doa, juga dilaksanakan kenduri dengan sajian menu kenduri yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Tradisi tersebut disatukan sejak berdirinya Masjid Penyengat, Bu. Iya betul Bang. Jadi tahlil jama itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah, orang tua atau sesama muslim. Nah, yang di sini itu karena kita belajar mengenai tradisi Islam Melayu, jadi tahlil jama ini diadakan di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi tidak hanya di sana, di tempat Ibu pun masih mengadakan tahlil ruah. Itu biasanya 1 hari menjelang puasa kita berkumpul di masjid lalu mengadakan kenduri. Iya Bu. Iya, Bu. Ya kan? Tempatku juga kayak gitu Bu. Iya. Tempatku enggak. Tempat enggak. Ada lama tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mungkin adanya berbeda ya. Iya, Bu. Cuma waktu anak kecil lahir. Bisa juga. Yang Itu mana berjanji kalau yang kita bahas tahlil mengenai jama tahlil beda ya, jama. Bu? Iya, ruahan. Oh. Kalau orang Jawa biasa Masih, bilang, Bu, Oh, tempat ruahan. aku masih, Masih. Bu. Iya, masih ada kalau ruahan. Oh, Ya. enggak ada. Enggak tahu. Oke, benar ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, kalian menjawabnya dengan tepat, bagus. Nah, sekarang untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Ayo Rama, Bu. Dari tadi diam-diam aja. Kalau enggak, Ibu. Ayo, siapa? Kiki, Bu. Kamu, Ki. Ya udah Bu, aku Bu. Ya, oke, silakan Vicky. Ya, jadi tadi kita membahas tentang tradisi Islam Melayu. Terus di dalam-dalam itu ada tradisi misalkan petang megang, terus mandi bali pusai, terus jalur pacu kuatan singini, terus tahlil jama atau kenduri ruah, terus tradisi berjanji Bu. Ya, betul banget ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai tradisi Islam Melayu yang terdapat 5 tradisi di dalamnya, yaitu petang mega, mandi bali pasai, jalur pacu, kuatan singini, tahlil jama atau kenduri ruah, dan yang terakhir ada tradisi berjanji. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah aktif di pembelajaran kali ini. Nah, besok kita akan mempelajari mengenai tradisi Islam di Bugis. Hari ini kita belajar mengenai tradisi Islam Melayu. Minggu depan kita belajar mengenai tradisi Islam Bugis. Nah, untuk kalian bisa dicari lebih dahulu ya materinya sebelum kita belajar. Baik, Ibu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Ibu pimpin ya. Ayo. Kita berdoa. Oke, dirapikan terlebih dahulu. Duduknya tutup. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Ibu harap kalian belajar di rumah rajin-rajin. Ingat tadi Ibu kasih tahu bahwasannya minggu depan kita belajar mengenai tradisi Islam di Bugis. Minggu depan Ibu akan adakan kuis mengenai itu. Jadi siap-siap ya dipelajari ya. Baik, Bu. Oke, Ibu tutup untuk kegiatan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tinggal ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.